Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldian. Di video kali ini kita bakal bahas apa itu XRP dan apa perbedaan antara XRP dengan Bitcoin. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing dengan Bitcoin dan juga XRP, tapi apa sih yang membedakan dua koin ini ya, teman-teman? Jadi kita bahas dulu terlebih dulu tentang Bitcoin ya. Bitcoin itu diciptakan sejak 2008 sampai saat ini, teman-teman. Jadi sudah lebih dari 10 tahun ya. Awal mulanya terciptakan Bitcoin itu adalah karena ya ada seseorang atau sekelompok orang ya yang dinamakan Satoshi Nakamoto. Dia itu merasakan bahwa sistem yang ada sekarang ya, sistem bank yang saat itu ada itu sangat-sangat scam ya. Dia menganggap sistem itu scam dan dia menciptakan ya salah satu pembayaran ya namanya Bitcoin, di mana supply-nya 21 juta itu terbatas dan juga tidak ada siapapun yang mengontrol. Dengan kata lain ya dia desentralisasi, teman-teman ya. Itu tentang Bitcoin. Kemudian ya, di saat perkembangan awal Bitcoin ya, kita tahu bahwa Bitcoin itu sangat-sangat tidak ada nilainya, tidak ada value-nya, teman-teman ya, karena orang-orang saat itu menganggap bahwa Bitcoin itu hanyalah sesuatu yang bukan apa-apa ya, tidak ada menariknya sama sekali. Sampai ya suatu ketika ya Bitcoin itu memiliki komunitas yang sangat solid, yang akhirnya ya Bitcoin kita tahu sampai sekarang ya harganya bahkan kemarin sampai new ATH ya di 123.000 dolar ya, itu angka yang sangat fantastis, teman-teman, per satu Bitcoinnya. Kemudian menurut analisa pribadi saya juga Bitcoin masih sangat potensial ya untuk dalam 5 sampai 10 tahun sebagai aset store of value ya, dimana ini adalah aset yang sangat langka, yang sangat diingini semua orang, tapi dengan supply yang sangat terbatas, teman-teman. Jadi siapa yang menciptakan XRP? Yaitu ada beberapa tokoh ya. Itu David Schwartz ya, susah nyebutin namanya, teman-teman. Terus juga ada Jet McCaleb dan ada Arthur Burito. Yang dimana ya ketiga tokoh ini mereka membangun XRP itu pada tahun 2011. Dan kemudian ya tiga tokoh ini bergabung dengan Chris Larsen ya, yang membantu ya awal mula XRP ini sehingga menjadilah sekarang yang kita tahu XRP dibaliknya adalah Ripple. Jadi sejarah XRP itu seperti itu. Jadi XRP itu adalah koin dari Ripple yang diciptakan sebagai settlement atau sebagai cross border payment. Dan XRP ini ya berada di jaringan XRP Ledger, itu adalah jaringan blockchain-nya layer 1, teman-teman. Ya, XRP juga layer 1 sih sebenarnya ya. XRP ini menarik, teman-teman ya, karena XRP ini ya dengan supply yang 100 miliar token, 100 miliar koin XRP ini ya, dia itu supply-nya sudah ditentukan ya, hanya 100 miliar token, tidak bisa ditambah ya, tapi supply-nya bisa berkurang karena ada sistem di mana di XRP Ledger itu ada sistem burn atau pembakaran koin, di mana setelah orang mentransfer XRP atau menggunakan XRP, itu sebagian kecil dari XRP itu bakal dibakar ya, jadi tidak bisa diakses, jadi supply-nya bakal terus berkurang. Oleh sebab itu ya, ketika semakin jaringan ramai di jaringan XRP Ledger ya, karena XRP ini ODL ya, on demand liquidity. Jadi ini bakal sesuatu yang menarik sekali, teman-teman ya, dimana semakin banyak peminatnya ya, semakin banyak yang ingin, tapi supply-nya berkurang ya. Makanya ini adalah supply and demand, teman-teman. Jadi ini menarik banget. Dan kemudian ya kalau kita lihat atau kita tahu ya, mungkin XRP itu sedikit ada perbedaan dengan di Bitcoin ya, dimana kalau XRP ini dia semi decentralized ya, semi centralized ya, jadi ada setengah sentralisasi dan ada setengah desentralisasinya ya, setengah-setengah. Kenapa? Ya itu karena sebagian supply-nya itu masih dipegang oleh Ripple ya, tapi itu tidak dipegang secara langsung dipegang ya, tapi dia disimpan di escrow.
XRP. Jadi saat ini yang beredar di market itu ada sekitar 59, sekian miliar yang beredar di market. Jadi apakah ya XRP itu bisa ya disamakan seperti Bitcoin ya sebagai aset yang bisa kita hold ya dalam 5 sampai 10 tahun. Kalau kita lihat ya secara fundamental ya XRP saat ini memang punya potensi yang sangat besar teman-teman, dimana ya baru saja kita tahu XRP ini atau Ripple itu baru selesai kasusnya melawan SEC ya dari 2024 kemarin ya. Kita tahu ya dimana itu langsung membuat XRP langsung harganya naik melonjak bahkan sampai 500% lebih ya. Itu sangat-sangat luar biasa, bisa dibilang kenaikan yang sangat luar biasa hanya dalam waktu beberapa minggu ya. Setelah berita itu ada berita tentang bahwa SEC dengan Ripple selesai ya, harga langsung naik ya. Kemudian ya setelah kasus ini selesai ya tidak ada ya hal-hal yang bisa menghalangi ekspansi dari Ripple. Ya, kita tahu juga sekarang setelah ini ya Ripple sangat berkomitmen dengan semua ekspansi yang dia lakukan. Dia juga baru membeli Hidden Road dan dia sudah bekerja sama dengan banyak institusi, dengan lembaga keuangan, dengan bank-bank dunia ya. Jadi sangat luar biasa teman-teman ya. Apalagi kita tahu juga ya saat ini XRP ya itu akan mendapatkan ETF teman-teman ya. Jadi sudah ada 11 manajer keuangan ya yang mengusulkan atau mengajukan ETF spot XRP di Amerika ya. Jadi ini sangat-sangat besar ya antusiasmenya. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Kalau untuk kita perhatikan kita hanya untuk perlu kesabaran teman-teman ya. Karena kalau kita berkaca dari Bitcoin dan Ethereum setelah mereka dua koin ini dapat ETF spot ya, harga memang tidak langsung melonjak teman-teman, tapi ya dalam investasi jangka panjang ya ada efek domino dari ETF ini teman-teman. Jadi semakin lama itu semakin terpercaya ya. Jadi ya kita masih awal banget ya, harga masih murah banget teman-teman. Menurut saya ini harga yang masih sangat murah banget teman-teman ya. Sekali lagi ini hanya opini saya pribadi. Menurut saya harga XRP sekarang nih masih murah banget ya. Dengan potensi ada ETF dengan adopsi yang sangat besar, ini XRP sangat menarik ya secara fundamental. Kemudian ya secara koinnya sendiri ya, kalau kita lihat ya, dia XRP punya utility yang sangat nyata dan projectnya jalan ya. Dimana kalau kita tahu ya XRP itu digunakan sebagai cross border payment teman-teman. Jadi dia sangat ramah kepada institusi ya, lembaga keuangan, dimana ya dengan uang yang sangat besar ya kita bisa memindahkan uang atau kita mentransfer uang dari negara A ke negara B ya, dari negara A ke negara B itu sangat cepat dan biayanya gas fee-nya yang sangat murah teman-teman. Jadi sudah sangat murah, biayanya murah, jadi terus cepat juga dan efisien teman-teman ya. Simple, mudah dan tidak perlu menunggu waktu lama seperti kita menggunakan sistem tradisional Swift teman-teman. Dan itu dia perbedaan XRP dengan Bitcoin. Kita ingin lebih mengenal lebih dalam antara XRP dengan Bitcoin. Dan kalau kalian suka dengan video ini ya kalian like, kalian share video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman.